Selamat malam adik-adik. Oke, aku langsung aja ya. Untuk pertemuan kali ini kita bakal ngebahas tentang kebutuhan dan kelangkaan. Apa aja sih yang akan kita bahas dalam bab kebutuhan dan kelangkaan? Yang pertama, ada pengertian kebutuhan dan kelangkaan. Yang kedua, macam-macam kebutuhan. Yang ketiga, macam-macam alat pemuas kebutuhan. Yang keempat, pengertian tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yang kelima, kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, yang pertama, pengertian kebutuhan dan kelangkaan. Apa itu kebutuhan dan kelangkaan? Jadi, kebutuhan itu adalah suatu keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa dan menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Jadi, kebutuhan itu keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa yang harus dipenuhi. Jadi dia menuntut adanya pemenuhan. Kalau nggak dipenuhi, akan berdampak pada kelangsungan hidup si manusia yang membutuhkannya itu. Sementara kelangkaan atau scarcity itu adalah fenomena yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan jasa dengan jumlah permintaan manusia yang membutuhkannya. Jadi, antara permintaan dan ketersediaan barang atau jasa atau alat pemenuh kebutuhannya itu nggak seimbang. Nah, itu yang dimaksud dengan kelangkaan. Selanjutnya, faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, ada kepadatan penduduk. Kelangkaan dapat terjadi karena pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang menyebabkan kelangkaan. Jadi jika pertumbuhan pendudukannya itu signifikan atau banyak, sementara alat pemenuh kebutuhannya itu sedikit, maka akan menyebabkan kelangkaan. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Misalnya, terdapat kota A dan kota B. Kota A berada di pinggir pantai, sementara kota B berada di padang pasir. Nah, kota A ini yang berada di pinggir pantai ini otomatis bakal lebih mudah dong untuk menemukan air dibandingkan dengan kota B yang berada di padang pasir. Nah, karena perbedaan ini di salah satu kota ini, misalkan di kota A yang terdapat banyak air, otomatis di kota B yang jarang air, nah itu yang dinamakan kelangkaan karena tidak ada air atau sedikitnya air. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Yang keempat, kemampuan produksi. Misalkan sebuah perusahaan di mana para pekerjanya itu membutuhkan istirahat, libur, atau ketika mengalami sakit atau kebosanan dalam bekerja. Otomatis atau keterbatasan bahan baku juga. Seperti sumber daya alamnya atau SDA-nya. Nah, sehingga jumlah produk yang dihasilkan tidak sebanyak kebutuhannya. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam juga dapat menyebabkan kelangkaan. Misalnya ketika terjadi banjir nih, perusahaan tidak dapat melakukan produksi karena mesin dan alat-alatnya rusak terkena banjir itu. Nah, oleh karena itu perusahaannya itu nggak bisa ngelakuin produksi. Kalau perusahaan nggak bisa ngelakuin produksi, sementara kebutuhan itu tetap berjalan, otomatis bakalan terjadi kelangkaan. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, jenis kelamin. Kebutuhan antara laki-laki itu pasti berbeda dong dengan kebutuhan perempuan. Laki-laki tidak membutuhkan rok, sedangkan perempuan membutuhkan rok. Yang kedua, tingkat pendidikan. Misalnya, perbedaan kebutuhan antara siswa SD dan siswa SMP. Dari segi pakaian dan buku sebagai sumber belajar yang digunakan antara siswa SD dan siswa SMP itu pasti berbeda kan. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Misalkan orang yang tinggal di daerah pantai tidak membutuhkan pakaian tebal, sebaliknya orang yang tinggal di daerah pegunungan pasti membutuhkan pakaian yang tebal. Yang keempat, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan ini misalkan orang yang berpendapatan 3 juta per bulan dengan orang yang berpendapatan 30 juta per bulan pasti memiliki kebutuhan yang berbeda menyesuaikan dengan pendapatan mereka. Yang kelima, tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa tahun yang lalu,
kebutuhan handphone, apalagi sebelum pandemi ya, tapi ya pokoknya beberapa tahun yang lalu ya, kebutuhan handphone, pulsa ataupun internet itu bukanlah suatu kebutuhan yang penting ya, tetapi saat ini dengan berkembangnya sosial media, handphone dan pulsa itu menjadi suatu kebutuhan yang penting di masyarakat. Terus yang terakhir, status sosial. Subbab yang kedua, macam-macam kebutuhan. Kebutuhan itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ada kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kebutuhan primer atau pokok. Kebutuhan primer atau pokok itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contoh kebutuhan primer adalah bahan makanan, pakaian, dan rumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan itu adalah kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer. Jadi kebutuhan sekunder ini bisa terpenuhi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Contohnya, perabot rumah tangga seperti lemari, kursi, meja, televisi, radio, tempat tidur, dan kendaraan. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau mewah. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang akan dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Kebutuhan tersier ini dapat disebut juga dengan kebutuhan akan barang-barang mewah ya, seperti pakaian dan tas dari desainer ternama, terus mobil mewah, rumah mewah, dan kapal pesiar. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada jasmani, tubuh, atau badan manusia. Contohnya makan, olahraga, vitamin, atau obat bagi orang yang sakit. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan jiwa atau hal yang membuat jiwa manusia merasa tenang dan aman. Contohnya musik, film, ibadah, rekreasi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kebutuhan rohani itu tidak berhubungan dengan fisik atau tubuh, lebih ke jiwa atau akal ya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi dengan segera. Contohnya makan dan minum untuk hidup sehari-hari dan obat bagi orang yang sakit. Yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan yang saat ini belum mendesak atau dipenuhi atau dapat ditangguhkan. Jadi kebutuhan yang dibutuhin itu pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contohnya itu uang untuk tabungan pendidikan. Yang keempat ya. Ini yang kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi 2. Kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individual yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan diri pribadi atau diri sendiri. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sehingga kebutuhan ini dapat tergantung dengan keinginan masing-masing. Contohnya makan, minum, atau pakaian kesukaan dan aksesoris yang sesuai sama apa yang kita inginkan. Yang kedua itu kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang dan dalam pemenuhannya juga dilakukan secara bersama. Contohnya sekolah, pasar, jalan raya, kabel saluran listrik, jaringan air, rumah sakit, dan transportasi umum. Kebutuhan kelompok atau kolektif ini kebutuhan yang dalam pemakaiannya itu digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, macam-macam alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaan cara memperolehnya dibagi menjadi 2. Yang pertama barang ekonomis, yaitu semua barang yang jumlahnya terbatas dan memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Di sini yang perlu kita garis bawahi ini pengorbanan ya dalam memperoleh barangnya. Contohnya sepatu, jam tangan, dan pakaian. Yang kedua barang bebas, yaitu semua barang yang jumlahnya banyak dan tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Contohnya sinar matahari, udara, dan air laut.
Yang kedua, alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada barang substitusi, yaitu barang yang penggunanya dapat saling menggantikan, atau barang pengganti ya, barang substitusi itu. Contohnya nasi dapat diganti dengan roti, singkong. Misalkan kita biasanya sarapannya pakai nasi, bisa diganti dengan bubur atau dengan lontong sayur dan lain-lain. Terus yang kedua, barang komplementer, yaitu barang yang dalam penggunaannya harus saling melengkapi. Contohnya kompor dengan bahan bakar, motor dengan bensin. Yang ketiga, alat pemuas kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, barang produksi atau modal, yaitu barang yang tidak langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini harus melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Contohnya mesin, lahan, dan gedung. Yang kedua, barang konsumsi, barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya buku tulis dan alat tulis. Jadi kalau barang produksi itu perlu diolah dulu, sementara barang konsumsi itu sudah bisa langsung dapat digunakan. Yang keempat, alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatan. Yang pertama ada barang mentah, yaitu bahan baku yang belum sama sekali mengalami proses pengolahan. Contohnya ketika membuat baju, maka yang dibutuhkan adalah benang. Yang kedua, barang setengah jadi, bahan baku yang telah diolah tapi belum bisa digunakan oleh konsumen. Contohnya, benang yang sudah diolah akan menjadi kain dan belum bisa digunakan karena belum menjadi baju atau pakaian. Yang ketiga, barang jadi, barang yang sudah dapat digunakan atau siap digunakan oleh konsumen. Contohnya, pakaian yang sudah dijahit, tas, buku, dan barang jadi lainnya. Yang keempat, pengertian dari tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Sementara motif ekonomi yaitu keinginan atau alasan untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang ada hubungannya dengan ekonomi. Nah, kalau prinsip ekonomi itu berbunyi usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Jadi bukan dengan usaha sekecil-kecilan memperoleh hasil yang besar ya. Jadi harus usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang kecil. Motif ekonomi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan. Motif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam keinginan mencapai kemakmuran. Contoh, bekerja menjadi pedagang, karyawan, wirausaha, dan buruh. Yang kedua, motif berbuat sosial. Motif ini mendorong untuk berbuat kebaikan, mencari teman, atau memenuhi kebutuhan sosial manusia. Contoh, berbagi rezeki ke panti asuhan atau panti jompo, atau bersedekah kepada sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, motif memperoleh kekuasaan. Motif ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan pujian, penghargaan, dan status sosial yang lebih tinggi. Dilakukan dengan usaha yang rajin. Contoh, menjadi juara kelas, memenangkan lomba, dan menjadi ketua OSIS. Yang keempat, motif mendapat penghargaan. Motif ini dikarenakan dorongan untuk memperoleh kekuasaan atau kemampuan mengatur orang lain. Dilakukan di berbagai bidang usaha dalam perekonomian. Contohnya bersekolah, bekerja keras untuk dapat memperoleh jabatan, pekerjaan yang lebih tinggi, melakukan kampanye politik untuk menjadi lurah di sebuah desa. Selanjutnya, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu dibagi menjadi 3. Prinsip ekonomi itu ada 3. Yang pertama, 1, berupaya untuk mendapatkan hasil yang sesuai keinginan dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Yang kedua, berupaya menyesuaikan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dengan hasil yang ingin didapatkan. Yang ketiga, berupaya memaksimalkan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, subbab yang kelima, kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Sementara orang atau lembaga yang melakukan aktivitas atau kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Jadi orang yang melakukan kegiatan produksi itu adalah produsen. Tujuan produksi adalah untuk menghasilkan barang atau jasa, memperoleh keuntungan, dan memenuhi kebutuhan konsumen.
Selanjutnya faktor produksi. Faktor produksi itu jadi produsen itu dalam melakukan produksi itu memerlukan faktor produksi. Apa itu faktor produksi? Di sini aku bakalan jelasin. Faktor produksi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam itu adalah segala hal yang disediakan oleh alam untuk bahan melakukan kegiatan produksi. Jadi ini itu adalah bahan-bahan untuk melakukan produksi ya. Contohnya tanah, kayu, air, sinar matahari, hasil hutan, dan barang tambang. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja merupakan sumber daya manusia atau pekerja yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor tenaga kerja itu sama dengan sumber daya manusia. Nah, tenaga kerja itu dibedakan menjadi 3 kriteria, yaitu tenaga kerja terdidik, skilled labor, atau tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya itu adalah guru, dokter. Jadi guru dan dokter itu adalah tenaga kerja terdidik. Dia memerlukan pendidikan dulu ya, baru bisa menjadi guru dan dokter. Terus selanjutnya ada tenaga kerja terlatih atau trained labor, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan terlatih. Contohnya montir, penjahit, penyanyi itu terlatih, penari itu juga terlatih. Selanjutnya tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terlatih. Contohnya tukang sapu, tukang parkir, dan kuli bangunan. Ketiga, faktor modal. Faktor modal itu merupakan segala peralatan atau material produksi yang dibuat manusia untuk menghasilkan barang atau jasa. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga dalam bentuk lain seperti peralatan produksi, gedung, usaha, alat transportasi, dan lain-lain. Yang keempat, faktor kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan dan mengatur semua faktor produksi untuk menghasilkan barang secara efisien dan menguntungkan. Jadi ini faktor kewirausahaan itu kemampuan seseorang untuk melakukan usaha, melakukan kayak misalkan seseorang ingin berdagang, nah itu kemampuan seseorang untuk berdagang seperti itu. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau proses sampainya suatu barang dari produsen hingga ke tangan konsumen. Jadi sebelum barang itu sampai di tangan kita, barang itu melalui proses distribusi terlebih dahulu. Sementara lembaga atau orang yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen disebut distributor. Dalam mendistribusikan barang ini, distributor itu dapat melalui 3 cara. Yang pertama, distribusi secara langsung tanpa melalui perantara. Contohnya tukang bakso yang langsung mendatangi konsumen untuk menjual hasil produksinya, atau pembantu rumah tangga yang langsung datang ke rumah majikan tanpa biro jasa atau pekerja. Jadi dia ini distribusi secara langsung ini tidak memerlukan distributor dalam penyaluran barangnya kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu mendistribusikan barang dan jasa melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya adalah pabrik tekstil yang menjual pakaian hasil produksinya melalui penyaluran khusus sebelum disalurkan kepada pedagang toko. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Konsumen adalah pengguna barang atau jasa hasil produksi. Jadi, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini adalah konsumen. Konsumen melakukan aktivitas konsumsi itu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, pelaku kegiatan konsumsi. Jadi ini adalah orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Ada kegiatan konsumsi rumah tangga keluarga, pelakunya disebut RTK, yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi, yang meliputi penyedia lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Jadi, rumah tangga keluarga itu selain sebagai konsumen, dia juga penyedia faktor produksi untuk rumah tangga perusahaan.
Jadi dia yang menyediakan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian untuk rumah tangga perusahaan. Yang selanjutnya, kegiatan konsumsi rumah tangga perusahaan. Pelakunya adalah RTP, rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Nah, barang ini nanti bakalan dipakai oleh rumah tangga keluarga atau RTK. Jadi mereka ini ya saling tergantung dalam melakukan kegiatan konsumsi, produksi, distribusi. Yang ketiga, kegiatan konsumsi negara atau pemerintah, yaitu kegiatan konsumsi yang dilakukan sebuah negara dengan tujuan memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah di sini dapat berperan sebagai produsen dan juga konsumen. Nah, oke. Pembahasan aku kali ini cuma sampai di situ aja. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan memahami video pembelajaran yang aku berikan. Jika masih ada yang kurang paham dan belum mengerti, silahkan tanyakan aja sama aku ya. Thank you.